Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Baik santri-santriku sekalian, kita lanjutkan pada kesempatan kali ini pelajaran tasrif ya. Setelah kita mempelajari tasrif istilahi kemarin ya, yang dari kanan sampai ke kiri, dari fi'il madhi sampai isim alat. Sekarang kita akan mempelajari tentang tasrif lughawi ya. Yang mana kita ketahui tasrif lughawi adalah perubahan bentuk yang terjadi yang berkaitan dengan dhamir ya. Berkaitan dengan dhamir. Jadi perubahan bentuknya itu sesuai dengan dhamir yang mengikutinya. Nah, sebelum masuk pada perubahannya, kita akan mempelajari dulu tentang dhamir ya. Kita lihat dhamir. Jadi dhamir kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kata ganti orang ya. Kata ganti orang. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia ada kata ganti orang pertama, tunggal dan jamak, seperti halnya saya dan kami ya. Nanti kita akan pelajari juga di bahasa Arab. Ada kata ganti orang kedua ya, seperti kamu atau kalian. Ada juga kata ganti orang ketiga ya, dia atau mereka. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir ya. Nah, kita lihat semuanya di sini dhamir ada berapa? Terdiri dari 14 ya, 14 dhamir. Ya. Dari mulai huwa, huma, hum ada 3, hiya, huma, hunna 3 juga, yang mana huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu adalah kata ganti orang ketiga ya. Sedangkan yang selanjutnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna adalah kata ganti orang kedua ya. Disebut dengan mukhotob atau mukhotobah yang diajak bicara. Kemudian yang terakhir yang 2, ana, nahnu merupakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama tunggal yaitu ana, yaitu saya atau aku. Kemudian kata ganti orang pertama jamak yaitu nahnu, kita atau kami. Ya. Contoh penggunaan dhamir misalkan bisa kita lihat berikut. Nah, kita lihat kalimat yang paling atas ya. Ada kalimat Muhammadun yashabu ilal fasli. Muhammadun yashabu ilal fasli. Kemudian kalimat yang kedua di bawahnya yaitu huwa yadrusu al-lughatal arabiyyata. Ya. Jadi Muhammad yashabu ilal fasli. Muhammad pergi ke kelas. Huwa dia yadrusu al-lughatal arabiyyata. Dia belajar bahasa Arab. Nah, bisa kita lihat kalimat yang pertama dan yang kedua itu adalah ada kaitannya ya. Ketika kita membaca yang atas Muhammadun yashabu ilal fasli, Muhammad pergi ke kelas. Apa yang dilakukan oleh Muhammad di kelas? Nah, jawabannya di bawah. Huwa, dia. Nah, huwa di sini adalah dhamir, kata ganti untuk Muhammad ya. Lantaran Muhammadnya satu orang laki-laki, maka dhamirnya menggunakan huwa ya. Huwa, nah maksudnya huwa di sini adalah Muhammad, tapi menggunakan dhamir huwa sebagai kata ganti dari Muhammad. Huwa dia ya, yadrusu belajar al-lughatal arabiyyata, belajar bahasa Arab. Ya, jadi huwa di sini merupakan dhamir kata ganti dari Muhammad. Demikian pula misalkan kalimat yang selanjutnya di bawahnya yaitu Muhammadun wa Zaidun yashabani ilal fasli. Kemudian kalimat yang di bawahnya huma yadrusani al-lughatal arabiyyata. Ya.
Muhammadun wa Zaidun, Muhammad dan Zaid yang diwarnain merah, yashabani ilal fasli, keduanya pergi ke kelas. Huma yadrusanil lughatal arabiyyata. Ya. Jadi Muhammad dan Zaid yashabani ilal fasli, pergi ke kelas. Huma, nah huma di sini adalah domir, kata ganti untuk Muhammad dan Zaid. Lantaran Muhammad dan Zaidun itu adalah dua orang, maka menggunakan domirnya huma, ya. Huma yadrusani, dan si fi'il mudhari'nya juga berubah, bukan yadrusu lagi tapi yadrusani untuk dua orang. Al-lughatal arabiyyata, mereka, ya, Muhammad dan Zaid itu mereka belajar bahasa Arab, ya. Mudah-mudahan bisa ada sedikit gambaran. Itu fungsi atau manfaat dari dhamir, ya, kata ganti, yang mana huma pada kalimat yang kedua ini, kalimat keempat ini merupakan kata ganti orang untuk Muhammad dan Zaidun. Ya, lantaran Muhammad dan Zaidun dua orang, maka si dhamirnya juga menunjukkan untuk dua orang, yaitu huma, ya. Nah, kemudian yang ketiga, contohnya misalkan penggunaan dhamir adalah kalimat yang di bawahnya, kalimat yang nomor 5, Muhammadun wa Zaidun wa Hamidun yashabuna ilal fasli. Ya, Muhammadun, Muhammad, wa Zaidun, dan Zaid, wa Hamidun, dan Hamid, yashabuna, mereka pergi, ilal fasli, ke kelas. Ya. Kemudian kalimat yang bawahnya, hum yadrusuna lughatal arabiyyata. Hum, mereka, yadrusuna, belajar, al-lughatal arabiyyata, belajar bahasa Arab. Ya. Nah, pada kalimat ini, kalimat yang ke-5 dan ke-6, Muhammadun wa Zaidun wa Hamidun, itu adalah 3 orang, ya. 3 orang itu termasuk pada bilangan jamak, banyak, ya. Jadi dhamir yang digunakan adalah seperti yang dilihat di bawah, kalimat yang bawah menggunakan dhamir hum. Jadi hum itu adalah kata ganti orang ketiga untuk jamak, ya. Orangnya banyak, yaitu Muhammad, Zaidun, wa Hamidun. Ya. Hum, mereka, yadrusuna, belajar, al-lughatal arabiyyata, belajar bahasa Arab. Itu contoh penggunaan dari dhamir, ya. Nanti kita mempelajari yang selanjutnya. Kita kembali pada dhamirnya. Maka kita akan di sini, ya, dhamir yang akan kita pelajari. Dhamir dalam bahasa Arab itu ada 4. Kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 4. Yang pertama huwa, huma, hum, ya, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada berapa? 14, ya. Ya. Nah, kemudian apa arti dari dhamir tersebut, ya, dalam bahasa Indonesia? Kita lihat artinya. Huwa, sebagaimana tadi kalian mengetahui, Muhammadun yashabu ilal fasli, maka diganti dengan huwa, ya. Kita lihat Muhammadun yashabu ilal fasli, ya. Huwa yadrusul lughatal arabiyyata. Muhammad ini sebagaimana kita ketahui adalah satu orang laki-laki, ya. Jumlahnya 1, jenisnya laki-laki. Maka dhamirnya dia menggunakan huwa, ya. Kita lihat, jadi huwa itu artinya adalah dia satu orang laki-laki, ya. Kemudian di sini yang selanjutnya, kalimat yang kedua, Muhammadun wa Zaidun yashabani ilal fasli. Muhammad dan Zaid pergi ke kelas. Huma, keduanya, yadrusanil lughatal arabiyyata, keduanya belajar bahasa Arab. Jadi huma ini adalah kata ganti untuk Muhammad dan Zaidun, untuk 2 orang. Nah, jadi kita bisa lihat artinya huma itu adalah mereka. Kayak barusan Muhammad dan Zaidun. Nah, mereka,
huma mereka berdua, ya, mereka dua orang laki-laki, ya. Jadi huma itu mereka dua orang laki-laki. Kemudian yang contoh yang ketiga, Muhammadun wa Zaidun wa Hamidun yashabuna ilal fasli. Muhammad dan Zaidun wa Hamid mereka pergi ke kelas. Hum, nah hum ini kata ganti untuk Muhammad, Zaidun dan Hamid, lantaran mereka banyak, ya. Jadi dalam bahasa Arab ukuran banyak itu adalah 3 orang atau lebih, 3 macam barang atau lebih, ya. Kalau di Indonesia 2 juga sudah banyak. Akan tetapi di dalam bahasa Arab itu ada menunjukkan kata satu, ya, mufrad, kemudian musanna untuk 2 orang, kemudian ada jamak, ya. Mulai dari 3 ke atas itu adalah jamak atau banyak, ya. Jadi Muhammadun wa Zaidun wa Hamidun adalah orangnya banyak, jadi menggunakan hum, ya. Hum itu kata ganti orang dari Muhammad wa Zaidun wa Hamidun. Jadi artinya hum itu adalah apa? Mereka banyak laki-laki, ya. Nah, ini untuk menunjukkan kata ganti orang ketiga untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan, ya, hiya misalkan, ya. Dia satu orang perempuan. Bisa diganti misalkan yang tadi misalkan Muhammadun yashabu ilal fasli menjadi Fatimatu tashabu ilal fasli. Hiya tashabu hiya tadrusu al-lughatal arabiyyata, ya. Kemudian huma, ya, huma hampir sama dengan yang laki-laki, tergantung dari kalimat yang digunakan, ya. Kalau kalimatnya itu misalkan yang disebutkan itu 2 orang laki-laki, ya, maka kita artikan huma di sini mereka 2 orang laki-laki. Tapi kalau misalkan Fatimatu wa Aisyatu, ya, Fatimatu wa Aisyah, ya, maka humanya di sini adalah mereka 2 orang perempuan. Kemudian hunna artinya adalah mereka banyak perempuan, ya. Misalkan Fatimatu wa Aisyah wa Samirah hunna ya tashabuna ila ya, hunna jadi mereka banyak perempuan, ya. Jadi misalkan hunna itu orangnya, ya, perempuannya 3 orang atau lebih gitu, ya. Misalkan kayak tadi Fatimatu wa Aisyatu wa Samirah hunna, ya. Jadi hunna itu kata ganti orang ketiga untuk jamak, ya. Jadi hunna itu artinya adalah mereka banyak perempuan, ya. Kemudian itu kata ganti orang yang ketiga. Kemudian kita akan masuk ke kata ganti orang yang kedua. Kata ganti orang yang kedua untuk laki-laki dan perempuan juga sama. Jumlahnya 1, 2, dan jamak. Demikian pula yang perempuan orangnya 1, 2, atau jamak gitu, ya, dan jamak gitu, ya. Nah, di sini kata ganti orang yang kedua ada anta. Anta artinya adalah apa? Kamu 1 orang laki-laki. Sedangkan antuma kalian 2 orang laki-laki. Antum, ya, kalian banyak laki-laki. Kemudian anti adalah kamu 1 orang perempuan. Antuma kalian 2 orang perempuan. Antunna kalian banyak perempuan. Kemudian kata ganti untuk kata ganti orang pertama tunggal, ya, sebagaimana sebelumnya dijelaskan, saya dan aku dalam bahasa Arab adalah ana, ya, ana. Misalkan Muhammad bicara, misalkan Muhammadun misalkan berbicara, saya akan pergi, misalkan sa'ashabu ila ana ashabu ilal fasli, ya. Misalkan Muhammadun sedang berbicara, misalkan saya misalkan akan pergi ke pasar, misalkan ana
zahabtu atau ashabu ila suki. Nah, ana ini adalah kata ganti orang yang sedang berbicara. Bisa jadi yang berbicara itu namanya misalkan Muhammad, bisa jadi yang berbicara itu namanya Zaidun, bisa jadi yang namanya itu yang berbicara itu namanya Raihan atau siapa ya. Maka dia menggunakan kata domirnya, kata ganti orang pertamanya itu ana. Kalau bahasa Indonesia saya atau aku. Saya mau pergi ke pasar. Ana ashabu ila suki. Atau misalkan banyak ya. Misalkan kami satu kelas mau pergi ke lapangan. Maka menggunakan nahnu ya, karena kami. Nahnu nashabu ilal mal'abi. Kami akan pergi ke lapangan. Nahnu nashabu ilal mal'abi. Itulah yang namanya domir ya. Jadi ada 14 domir dalam bahasa Arab. Kalian ya, tugas kalian adalah mencatat ke-14 domir ini bersama artinya, kemudian kalian hafalkan ya. Kemudian seperti biasanya hasil dari tulisan kalian dan hafalan kalian itu distorkan di hadapan orang tua kalian atau siapa saja, kemudian dikirimkan rekaman dan hasil foto tugas kalian ke nomornya Ustadz ya, di WA atau di Japri. Mudah-mudahan untuk lomir ini bisa difahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.